Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arifin Setiawan dari kelas manajemen C. Saya akan mempresentasikan makalah dari manajemen pemasaran 2 yang berjudul Bab 21 Masuk ke dalam pasar global. Masuk dalam pasar global. Dengan komunikasi, transportasi, dan aliran keuangan yang lebih cepat, dunia akan semakin mengecil dan cepat. Produk dan jasa akan dikembangkan dalam suatu negara, mendapatkan penerimaan antusias di negara lain. Semakin banyak negara yang menjadi multibudaya, kebutuhan perusahaan harus dapat melintasi batasan di dalam dan di luar negara mereka. A. Persaingan pada bisnis global. Beberapa bisnis AS mungkin ingin menghilangkan pesaing asing melalui undang-undang tertentu. Cara yang lebih baik untuk bersaing adalah terus memperbaiki produk di dalam negeri dan berekspresi ke pasar asing. Dalam industri global atau global industri, posisi strategis pesaing di pasar geografis atau nasional utama dipengaruhi oleh keseluruhan posisi global mereka. Perusahaan global atau global firm beroperasi di lebih dari satu negara dan mempunyai keunggulan R&D, produksi, logistik, pemasaran, dan keuangan yang tidak dimiliki oleh pesaing domestik murni. B. Menentukan berekspansi ke luar negeri. Sebagian besar perusahaan lebih suka tetap beroperasi di dalam negeri jika pasar domestik mereka cukup besar. Manajer tidak perlu mempelajari bahasa dan hukum negara lain. Berhubungan dengan gejolak mata uang, menghadapi ketidakpastian politik dan hukum. Sebelum mengambil keputusan untuk berekspansi ke luar negeri, perusahaan harus menyadari dan mempertimbangkan beberapa resiko. 1. Perusahaan mungkin tidak memahami preferensi asing dan bisa gagal menawarkan produk atraktif yang kompetitif. 2. Perusahaan mungkin tidak mengerti mengenai regulasi asing dan mengalami biaya yang tidak diharapkan. 3. Perusahaan mungkin kekurangan manajer dengan pengalaman internasional. 4. Negara asing dapat mengubah hukum komersialnya, mendevaluasi mata uangnya, atau mengalami revolusi politik dan menyita properti asing. Untuk mengelola anak perusahaan, perusahaan mengganti departemen ekspor dengan departemen internasional. Jika pasar besar dan stabil atau negara tuan rumah mensyaratkan produksi lokal, perusahaan akan menempatkan fasilitas produksi di pasar tersebut. Pada saat ini, perusahaan beroperasi sebagai perusahaan multinasional dan mengoptimalisasikan pengadaan pembiayaan, manufaktur, dan pemasaran global. Menurut beberapa riset, manajemen puncak mulai memberikan lebih banyak perhatian pada peluang global ketika lebih dari 50% pendapatan berasal dari pasar internasional. C. Memutuskan pasar mana yang akan dimasuki. Perusahaan harus mendefinisikan tujuan dan kebijakan pemasarannya. Beberapa perbandingan penjualan internasional dengan total penjualan yang mereka cari. Sebagian besar perusahaan mulai dari perusahaan kecil ketika berinvestasi ke luar negeri. 1. Berapa banyak pasar yang akan dimasuki? Perusahaan harus memutuskan beberapa banyak negara yang akan dimasuki dan beberapa cepat mereka berekspansi. Strategi masuk yang umum adalah pendekatan air terjun, memasuki negara secara bertahap dan beruntutan, dan pendekatan semburan, memasuki banyak negara sekaligus. 2. Pasar negara maju versus pasar negara berkembang. Keberhasilan memasuki pasar berkembang memerlukan sejumlah keahlian dan rencana khusus. Perhatikan bagaimana perusahaan berikut melopori cara untuk
melayani konsumen tak terlihat ini? A. Grameenphone memasarkan telepon seluler ke 35.000 desa di Bangladesh dengan memperkerjakan para wanita desa sebagai agen yang menyewakan waktu menelpon kepada orang desa lainnya. 1 panggilan telepon 1 kali. 2. Colgate-Palmolive masuk ke desa-desa India dengan fan video yang memperlihatkan manfaat menyikat gigi. C. Flat mengembangkan mobil dunia ketiga Palio untuk dijual di negara-negara berkembang. Mobil ini diproduksi di Brazil, India, Turki, Afrika Selatan, Cina, dan negara-negara lain. D. Corporation GEO membangun perumahan untuk perang berpendapatan rendah di Meksiko. Rumah modular dengan 2 kamar tidur dan dapat diperluas. Perusahaan telah berkembang ke Chile. Memutuskan program pemasaran atau Deciding on the Marketing Program. Perusahaan internasional harus memutuskan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan kondisi lokal. Pada satu sisi ada perusahaan yang menggunakan bauran pemasaran yang terstandarisasi secara global di seluruh dunia. Standarisasi produk, komunikasi, dan saluran distribusi menjanjikan biaya rendah. Pro dan kontra pemasaran global. Keunggulannya adalah 1. Skala keekonomisan dalam produksi dan distribusi. 2. Biaya pemasaran yang lebih rendah. 3. Kekuatan dan cakupan. 4. Konsistensi dalam citra merek. 5. Kemampuan untuk mengangkat ide barang dengan cepat dan efisien. 6. Keseragaman dalam praktik pemasaran. Kelemahannya adalah mengabaikan perbedaan dalam kebutuhan, keinginan, dan pola penggunaan produk yang dimiliki konsumen. 2. Mengabaikan perbedaan dalam respon konsumen terhadap elemen bauran pemasaran. 3. Mengabaikan perbedaan dalam pengembangan merek dan produk serta lingkungan kompetitif. 4. Mengabaikan perbedaan dalam lingkungan hukum. 5. Mengabaikan perbedaan dalam lembaga pemasaran. 6. Mengabaikan perbedaan dalam prosedur administratif. Banyak perusahaan telah mencoba meluncurkan produk dunia mereka. Hampir semua produk membutuhkan beberapa adaptasi. Bahkan Coca-Cola lebih manis atau tidak terlalu berkarbonisasi di negara tertentu. Dapat diasumsikan bahwa perusahaan dapat meluncurkan produk domestik mereka sama seperti di negara lain. Perusahaan harus meninjau elemen berikut dan menentukan mana yang menambahkan pendapatan atau biaya. 1. Fitur produk. 2. Pelabelan. 3. Warna. 4. Bahan. 5. Promosi penjualan. 6. Media iklan. 7. Nama merek. 8. Kemasan. 9. Pelaksanaan iklan. 10. Harga. 11. Tema iklan. Produk adaptation strategis. Warren Keegan membedakan 5 strategi adaptasi produk dan komunikasi ke pasar asing. 1. Perluasan langsung atau strike extension. Memperkenalkan produk di pasar asing tanpa merubah apapun. 2. Penyesuaian produk atau produk adaptation. Mengubah produk untuk memenuhi kondisi atau preferensi lokal. 3. Menciptakan produk atau produk invention. Terdiri dari penciptaan sesuatu yang baru. Pembuatan produk dapat mempunyai 2 bentuk. 1. Menciptakan mundur adalah memperkenalkan kembali bentuk produk lama yang disesuaikan dengan
baik terhadap kebutuhan negara asing. 2. Penciptaan ke dalam adalah menciptakan produk baru untuk memenuhi kebutuhan negara lain. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.